1, 2, 3. Nah, everybody, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Mainhuna, yang dimana film yang dirilis di tahun 2004 silam ini dibintangi oleh Mas Shahrukh Khan. Ya, meski film ini tergolong film jadul, tapi saya rasa cerita di film ini sangat keren dengan ending yang sangat membahagiakan. Dan secara singkat, film ini berkisah tentang seorang anggota tentara yang sedang menyamar untuk menjadi mahasiswa guna melindungi anak dari seorang jenderal dari serangan para teroris. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke inti ceritanya. Film dibuka dengan sebuah acara talk show yang menghadirkan panglima tentara India yang bernama Jenderal Bakshi untuk membahas Project Milap, yang dimana Project Milap adalah sebuah rencana perjanjian damai antara India dengan Pakistan. Dan sebelum acara dimulai, tampillah seorang perwira tentara bernama Mayor Shekhar tengah mensterilkan ruangan demi menjaga keamanan sang jenderal. मैं ब्रिगेडियर शेखर शर्मा, जनरल बख्शी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है. Beberapa menit kemudian datanglah Jenderal Bakshi untuk menjelaskan tentang Project Milap. Namun saat sang jenderal hendak memulai acara, tiba-tiba beberapa penonton lantas menembak para tentara pengawal, yang dimana para penonton itu adalah pasukan teroris yang sedang menyamar. Dan kemudian muncullah pria bertopeng yang bernama Raghavan, seorang mantan tentara yang menolak kesepakatan damai dengan Pakistan. Dan di sini Raghavan mengancam agar Jenderal Bakshi membatalkan Project Milap. Di lain sisi, melihat keadaan yang ganjil dari layar CCTV, kemudian Mayor Shekhar lantas menghubungi Mayor Ram untuk menunggu bantuan datang. Namun Mayor Ram yang merasa jika kondisi ini sudah begitu genting, dia langsung menerobos masuk ke dalam studio untuk menyelamatkan Jenderal Bakshi. Sesampainya di dalam studio, terjadilah pertempuran antara Mayor Ram melawan para teroris, yang dimana akibat pertempuran itu membuat Mayor Shekhar tertembak karena menyelamatkan Jenderal Bakshi dari peluru Raghavan. Melihat sang mayor telah tertembak, Raghavan langsung pergi meninggalkan lokasi. Namun Mayor Ram berusaha untuk mengejarnya. Hingga akhirnya terjadilah duel maut antara Raghavan melawan Mayor Ram. Namun tiba-tiba saat Raghavan hendak menembak Mayor Ram, pelurunya sudah habis. Dan untuk itu Raghavan lantas pergi melarikan diri. Di lain sisi, Mayor Ram mendengar suara dari Mayor Shekhar, yang dimana Mayor Shekhar adalah ayah dari Mayor Ram. Kemudian dengan kondisi sekarat, Mayor Shekhar bercerita pada Ram tentang sebuah rahasia yang selama ini disembunyikannya. Scene berganti, di pagi harinya Mayor Shekhar telah meninggal dunia, dan ketika melakukan upacara pemakaman, Mayor Ram mengingat kembali pesan dari sang ayah. Jika sebenarnya sang ayah punya seorang istri bernama Madhu dan seorang anak yang bernama Laksman. Namun karena Mayor Shekhar telah berselingkuh, sang istri lantas meninggalkannya, yang dimana saat itu diceritakan jika Mayor Shekhar diminta oleh selingkuhannya untuk merawat Ram, yang tidak lain Ram adalah anak hasil hubungan terlarang antara Mayor Shekhar dengan selingkuhannya. Nah, dari sinilah Madhu baru tahu jika rupanya Mayor Shekhar sudah berkhianat. Maka dari itu Madhu lantas pergi meninggalkan rumah. Dan kemudian Madhu menjelaskan jika dia mau tinggal bersama lagi asalkan Mayor Shekhar mengusir Ram dari rumahnya. Namun karena tidak tega, Mayor Shekhar memilih untuk mengasuh Ram. Dan untuk itu, sebagai permintaan terakhir, Mayor Shekhar meminta agar Ram mau menemui mereka untuk melarung abunya bersama Laksman. मेरी अस्थियां तुम अकेले नहीं बहाओगे. Seusai acara kremasi, Jenderal Bakshi lantas memanggil Mayor Ram dan memberinya tugas khusus untuk menjaga putrinya yang bernama Sanjana. Karena sang jenderal merasa khawatir atas keselamatan sang putri dari ancaman Raghavan. Namun Mayor Ram mencoba untuk menolak misi tersebut karena dia harus memenuhi permintaan terakhir ayahnya untuk mencari Laksman. Namun kemudian sang jenderal memberitahu Ram jika sebenarnya Laksman berada satu kampus dengan Sanjana. क्योंकि वहाँ एक और भी स्टूडेंट है, लक्ष्मण शर्मा. Dan dengan semangat 45, Mayor Ram bersedia menerima misi tersebut. Dan untuk itu, sang jenderal menugaskan agar Mayor Ram menyamar menjadi mahasiswa agar bisa berteman dekat dengan Sanjana. Scene berganti, dan kini tampillah Sanjana bersama seorang pria bernama Lucky, seorang mahasiswa abadi yang merupakan cowok idola di kampus. Yang dimana kini Lucky tengah melakukan perayaan atas pencapaiannya untuk tidak lulus selama 3 tahun berturut-turut. Setelah itu, saat Lucky tengah adu panco dengan kudu buku, tiba-tiba datanglah cabai-cabian kampus yang bernama Mini. Hi, Minnie. Hi, sweetheart. Melihat kedatangan Dek Mini, Lucky lantas menggodanya. Kemudian karena terbakar api cemburu, datanglah pacar Mini yang bernama Vivek untuk mengajak Lucky bertanding adu panco. Dan sebagai taruhan, maka yang kalah akan mendapat hukuman, sementara pemenangnya akan mendapat ciuman spesial dari Mini. Namun di satu sisi, Sanjana yang juga merasa cemburu lantas mengganggu Lucky agar kalah adu panco. Dan untuk itu, sebagai hukuman, Vivek menyuruh agar Lucky mendorong orang yang pertama kali melewati gerbang.
Dengan perasaan dak-dikduk, Lucky lantas menuju ke pintu gerbang dan kemudian dari kejauhan tampaklah Mayor Ram yang sedang menyamar menjadi seorang mahasiswa tengah masuk ke dalam kampus. Dan untuk itu, Lucky lantas mengambil Mayor Ram untuk mendorongnya. Scene berganti, dan kini tampaklah Mayor Ram sedang menemui Pak Rektor. Dan setelah memperkenalkan diri jika dia adalah seorang tentara, Mayor Ram meminta agar Pak Rektor menaruhnya di kelas yang sama dengan Sanjana, anak dari Jenderal Bakshi. Dan tidak lupa, Mayor Ram juga bertanya pada Pak Rektor mengenai adiknya yang bernama Laksman Prasad Sharma. Namun karena tidak tahu, Pak Rektor menyarankan agar Ram pergi ke ruang data siswa. Waktu berlalu, setelah memperkenalkan diri kepada teman-temannya di kelas, Mayor Ram mulai menjalankan misinya untuk menjadi teman Sanjana. Namun karena merasa tidak nyaman, Sanjana malah menyuruh agar Ram berhenti mencari perhatian kepadanya. Ram, ये जबरदस्ती की दोस्ती मुझे पसंद नहीं. Dan tidak ingin menyerah, Ram terus saja mendekati Sanjana. Dan untuk itu, Sanjana lantas mengadukan tindakan Ram terhadap Lucky. Sebagai sahabat sejati, Lucky lantas menemui Ram dan memperingatkannya agar tidak lagi mengganggu Sanjana. Scene berganti, dan kini tampaklah Lucky tengah bermesraan dengan Dek Mini. Namun tiba-tiba datanglah pacar Mini yang bernama Vivek. Lucky! Dengan nada marah, Vivek menantang Lucky untuk naik ke atas atap guna mengambil bendera kampus. Dengan hadiah, pemenangnya akan mendapat pelukan spesial dari Dek Mini. Dan demi menjaga citranya sebagai mahasiswa keren, Lucky lantas menerima tawaran dari Vivek. Di lain sisi, kini Mayor Ram pergi ke ruang data siswa untuk mengetahui identitas dari Laksman. Namun sayangnya, pihak staf menolak permintaan Ram untuk membuka identitas data siswa lain. Namun berkat bantuan siswa lain yang sebut saja Mas Udin, seorang ahli komputer yang dimana Udin memiliki keahlian untuk membuka data siswa. Di lain sisi, perlombaan antara Vivek dan Lucky pun telah dimulai. Dan dengan cepat, Lucky berhasil naik ke atap kampus dan berusaha untuk mengambil bendera. Namun sayangnya, akibat tersenggol oleh Vivek, Lucky malah terpeleset dan hampir terjatuh dari atap. Namun Lucky berhasil memegang talang sebelum terjatuh. Di lain sisi, betapa terkejutnya Mayor Ram kala mengetahui jika rupanya Lucky adalah adiknya. Dan dari kejauhan, Ram yang melihat Lucky dalam keadaan bahaya lantas naik ke atap dan pergi menyelamatkan Lucky yang hampir terjatuh. Berbekal keahliannya dari dunia militer, akhirnya Mayor Ram berhasil menyelamatkan Lucky. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua pun menjadi teman akrab dan akhirnya Sanjana mulai bersedia untuk berteman dengan Mayor Ram. Scene berganti, dan kini tampaklah Ragavan bersama kelompoknya tengah memantau Sanjana dari rekaman CCTV. Dan kini mereka tengah merancang sebuah rencana untuk menggagalkan proyek Milap India. Dan di sini terungkap jika sebenarnya Ragavan adalah mantan tentara yang dipecat akibat telah melanggar protokol keamanan dengan membunuh beberapa warga sipil Pakistan karena melewati perbatasan. Dan hal ini dilakukan oleh Ragavan karena kebenciannya terhadap Pakistan. Dan atas insiden itu, setelah menjalani sidang militer, Mayandata Ragavan dipecat secara tidak hormat. Setelah mengenang masa lalunya, Ragavan menyuruh agar anak buahnya untuk menembak teman Sanjana, yang dimana hal ini dilakukan oleh Ragavan untuk memperingatkan Jenderal Bakshi agar membatalkan proyek Milap. Scene berganti, dan kini tampaklah Mayor Ram tengah adu panco dengan Lucky. Dan karena Ram mengalah, akhirnya dia mendapat hukuman untuk menyanyikan lagu kepada orang yang pertama kali melewati gerbang. Dan tiba-tiba muncullah seorang guru cantik nan buhai yang bernama Ibu Chandani. Seorang guru baru yang berhasil membuat Mayor Ram merasakan getaran cinta di dalam hatinya. Dan sesuai kesepakatan, Mayor Ram lantas menyanyikan sebuah lagu untuk Ibu Chandani. Dan hal ini membuat Ibu Chandani marah dan mengadukan perbuatan Ram kepada Pak Kepala Sekolah. Dan setelah itu, Ram meminta maaf kepada Ibu Chandani. Namun di lain sisi, hal ini malah membuat perasaan cinta sang mayor kepada Bu Guru semakin menggebu-gebu. Aduh. Di lain sisi, saat jam istirahat berlangsung, kini tampaklah tangan kanan Ragavan yang bernama Khan bersama anak buahnya tengah bersiap-siap untuk menembak teman Sanjana. Yang dimana hal ini dilakukan agar Jenderal Bakshi mengira jika sebenarnya tembakan itu ditujukan untuk Sanjana, namun meleset dan mengenai temannya. Dan dengan demikian, hal ini pasti membuat Jenderal Bakshi menjadi takut dan akan menuruti perintah Ragavan untuk membatalkan proyek Milap. Namun dengan sigap, Mayor Ram yang melihat tembakan itu langsung bergegas menyelamatkan si kutu buku. Dan syukurlah dia berhasil mengatasi aksi penembakan itu. Kemudian Mayor Ram lantas mengejar rombongan mobil penembak tersebut dengan menggunakan becak.
Dan setelah aksi kejar-kejaran yang cukup sengit, akhirnya Mayor Ram berhasil menangkap Khan dan membawanya ke markas militer untuk diinterogasi. Scene berganti. Di malam harinya, Lucky mengajak Ram untuk pergi ke rumahnya. Dan di sini Ram mendadak terharu kala melihat ibu tirinya, yang dimana selama ini ibu tirinya telah lama meninggalkan ayahnya karena dia tidak bisa menerima kehadiran anak dari hubungan gelap antara suaminya dengan wanita lain, yang dimana anak itu sebenarnya adalah Ram. Sambil merasa terharu, Ram lantas mengambil berkat dari madu, dan setelah itu Lucky mengenalkan Ram kepada ibunya. Ye Ram hai mom, mera dost. Dan di malam itu, Ram mulai mengorek informasi tentang ibu tirinya, kenapa dia tega meninggalkan suaminya. Dan Madu menjelaskan jika dulu suaminya berkali-kali telah memintanya untuk pulang. Dan berkali-kali pula Madu menolak permintaan suaminya untuk pulang selama anak itu masih tinggal bersamanya. Ram yang masih menyembunyikan identitasnya menjadi merasa khawatir jika nantinya Madu tidak bisa menerima kehadirannya. Dan untuk itu, Ram memilih diam dan tidak menjelaskan jika dia adalah sang anak itu. Scene berganti, dan kini tampaklah Lucky sedang pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas, yang dimana kedatangan Lucky ke perpustakaan merupakan kejadian yang sangat langka. Sebab selama ini Lucky dikenal sebagai murid yang gaul dan jarang belajar. Dan tentu saja hal ini membuat para penghuni perpustakaan merasa terkaget-kaget. Sambil menghela nafas, Lucky langsung mengambil buku lalu duduk di samping seorang pria kutu buku. Dan melihat kedatangan Lucky sambil bergetar, pria ini bertanya apakah Lucky adalah pacar Sanjana. Dan karena merasa gengsi, Lucky mengatakan jika dia bukanlah pacar Sanjana dan dia tidak mungkin jatuh cinta dengan Sanjana. Yang dimana menurut Lucky, Sanjana adalah gadis yang tidak menarik dengan penampilan yang tomboy dan kampungan. Di lain sisi, saat Lucky mengatakan hal demikian, dari kejauhan tampaklah Sanjana yang mendengar perkataan Lucky. Dan tentu saja hal ini membuat hati Sanjana hancur berkeping-keping. Yang dimana selama ini sebenarnya Sanjana sangat mencintai Mas Lucky. Sanjana yang patah hati lantas pergi menuju ke aula, dan di lain sisi Mayor Ram yang melihat Sanjana tengah patah hati mencoba untuk menghiburnya. Dan setelah itu Ram mengajak Sanjana untuk pergi ke rumah Ibu Chandeni guna meminta bantuannya agar membuat Sanjana semakin glowing. Di pagi harinya, setelah mendapat bimbingan dari Ibu Chandeni, kini tampaklah Sanjana yang semakin glowing dengan penampilan yang semakin membahenol. Dan tentu saja hal ini membuat para buaya kampus mendadak terpesona. Melihat perubahan yang cukup signifikan dari Dek Sanjana membuat Mas Lucky mendadak jatuh cinta padanya. Namun Sanjana yang mendadak jual mahal lantas berpura-pura jika dia sudah tidak tertarik lagi dengan Lucky. Melihat sikap Sanjana yang berubah membuat hati Mas Lucky menjadi sangat kacau. Scene berganti, dan kini tampaklah Ram tengah berbicara dengan Sanjana mengenai ayahnya. Dan kemudian Sanjana menjelaskan jika dia merasa jika selama ini ayahnya tidak pernah menyayanginya. Karena menurutnya sang ayah tidak pernah menginginkannya, sebab sang ayah selalu berharap untuk memiliki anak laki-laki. Dan sebagai bentuk balas dendam atas sikap ayahnya tersebut membuat Sanjana memilih untuk tidak berkomunikasi lagi dengan ayahnya. Kemudian Ram menasihati Sanjana dengan mengatakan padanya jika hidup ini akan terlalu singkat untuk membenci. Dan untuk itu Ram menyuruh agar Sanjana menelepon ayahnya untuk saling meminta maaf. Yang dimana sebenarnya Ram telah mengetahui jika Jenderal Baxi merasa menyesal karena dulu telah menyia-nyiakan Sanjana. Di lain sisi, di malam harinya kini tampaklah Ram yang tengah mengingatkan Lucky jika besok adalah hari ulang tahun ibunya. Dan untuk itu Ram menyarankan agar Lucky memotong rambut sebagai hadiah ulang tahun sang ibu. Di pagi harinya, sang ibu yang melihat Lucky telah cukur rambut membuatnya merasa terharu. Dan dia berharap jika Lucky akan berubah menjadi pemuda idaman dan bisa lulus di tahun ini. Scene berganti. Di lain sisi, Ragavan lantas menculik seorang dosen kampus yang sebut saja Pak Sugeng. Dan kemudian dia membuat sebuah skenario agar seolah-olah Pak Sugeng mengundurkan diri. Dan kemudian Ragavan berencana menyamar menjadi dosen pengganti dari Pak Sugeng. Dan hal ini dilakukannya supaya bisa mendekati Sanjana untuk menculiknya. Di pagi harinya, dengan menyamar sebagai dosen baru, Ragavan lantas memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Namun sayangnya di sini Mayram tidak menyadari jika dosen Ragavan adalah teroris yang sedang menyamar. Di hari selanjutnya, berhubung jika minggu depan akan ada acara pesta di kampus, untuk itu Ragavan lantas mengatur strategi untuk menculik Sanjana. Dan kemudian acara pesta pun berlangsung. Sebagai tahap pertama, Ragavan mencoba untuk mengalihkan perhatian Mayoram dengan menyuruhnya agar mengantar Ibu Chandeni pulang. Dan saat hendak mengantar Ibu Chandeni, siapa sangka jika mobil Ibu Chandeni telah dibajak oleh anak buah Ragavan. Dan kemudian mereka pun lantas menculik Ibu Chandeni.
Ram yang melihat kejadian itu lantas berusaha untuk menyelamatkan ibu guru. Setelah melakukan sedikit usaha, akhirnya Mayor Ram berhasil untuk menyelamatkannya. Namun di lain sisi, Ragavan tengah berpura-pura untuk mengantar Lucky dan Sanjana pulang. Kemudian setelah mengantar Lucky pulang, tiba-tiba datanglah Mayor Ram yang secara terburu-buru masuk ke dalam mobil Ragavan. Dan kemudian Mayor Ram menyuruh agar Ragavan mengantarnya ke markas militer untuk membawa Sanjana menemui ayahnya. Dengan perasaan agak kecewa karena misinya telah gagal, Ragavan lantas pergi meninggalkan mereka. Dan setelah berhasil mempertemukan Sanjana dengan Jenderal Bakshi, hal ini berarti misi Mayor Ram telah selesai. Namun di lain sisi, kini Ram meminta izin pada Pak Kepala Sekolah untuk tinggal lebih lama lagi di kampus, sebab dia berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Madhu dan Lucky sebagai permintaan terakhir ayahnya. Di siang harinya, setelah mengetahui identitas dari Mayor Ram mengenai statusnya sebagai anak haram, hal ini dimanfaatkan oleh Ragavan untuk membongkar statusnya kepada Lucky dan Madhu, dengan harapan agar Madhu mengusirnya, dan hal ini otomatis membuatnya segera pergi dari kampus. Lakshman Prasad Sharma ka kya rishta? Di malam harinya, Ragavan pergi ke rumah Lucky dan menjelaskan pada mereka jika sebenarnya Ram adalah anak dari Mayor Shekhar yang tidak lain adalah sang anak penyebab perpecahan antara Madhu dengan suaminya. Mendengar hal itu, Madhu lantas mengusir Ram dari rumahnya, dan kemudian Madhu bertanya pada Ram mengenai sebuah alasan kenapa dia melakukan hal ini. Dan Ram menjelaskan jika dia ingin mewujudkan permintaan terakhir sang ayah untuk menyatukan keluarganya kembali. यहाँ अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आया. Mendengar jawaban itu, Madhu hanya diam saja, dan setelah itu Ram pergi meninggalkan kampus. Di lain sisi, kini tampaklah Ibu Chandani yang tampak sedih karena harus ditinggal sang mayor untuk kembali ke markas. Setelah kepergian Mayor Ram dari kampus, hal ini lantas dimanfaatkan oleh Ragavan untuk menyandera Sanjana beserta seluruh siswa dan para guru agar Jenderal Bakshi membatalkan proyek Milap. Dan kemudian Ragavan menelepon sang jenderal untuk membuat sebuah kesepakatan dengan memintanya agar membatalkan proyek Milap sekaligus membebaskan Khan dan membawa Mayor Ram dalam keadaan terikat kepadanya. Baru setelah itu dia akan membebaskan para sandera, dan di sini Mayor Ram baru sadar jika selama ini dosen Ragavan adalah seorang teroris. Scene berganti, dan kini Jenderal Bakshi yang semakin galau lantas berniat untuk membatalkan proyek Milap. Namun Mayor Ram meminta agar Jenderal Bakshi tidak membatalkan proyek Milap. Dan untuk itu, Mayor Ram meminta agar sang jenderal memberinya sedikit waktu untuk melawan Ragavan dan membebaskan para sandera. Dan setelah mendapat izin dari Jenderal Bakshi, Mayor Ram lantas menemui Khan dan menceramahinya jika sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ragavan bukan untuk kebaikan negara, melainkan hal ini hanyalah sebuah ambisi pribadinya untuk balas dendam terhadap Pakistan. Karena dulu diceritakan jika anak dari Ragavan telah meninggal dunia di Kashmir, dan Ragavan menduga jika anaknya telah dibunuh oleh Pakistan. Dan setelah itu Ram meminta agar Khan memikirkan hal tersebut. तुम इस देश के लिए लड़ रहे हो या राघवन के लिए? Sebelum Mayor Ram berangkat menuju kampus, kini tampaklah Madhu yang tengah menemui Ram dan memohon agar Ram menyelamatkan Lucky. Dan kemudian Madhu berkata pada Ram jika kini dia bisa menerimanya. Dan sesuai rencana, kini akhirnya Khan dan Mayor Ram pergi ke kampus sebagai kesepakatan antara Ragavan dengan Jenderal Bakshi sebagai pertukaran untuk membebaskan sandera. Dan Mayor Ram yang dalam keadaan terikat lantas dibawa Khan menuju ke hadapan Ragavan. Kemudian terjadilah perdebatan antara Mayor Ram dengan Ragavan. Dan melihat Ram yang berani melawan Ragavan, Khan lantas mengajar Mayor Ram dan setelah itu dia membunuhnya. Melihat Mayor Ram sudah meninggoy, Ragavan menyuruh agar Khan membuang mayatnya. Dan siapa sangka jika apa yang dilakukan oleh Khan hanyalah sebuah drama untuk mengelabui Ragavan, yang dimana sebenarnya Mayor Ram tidak benar-benar mati. Dan untuk itu Khan meminta agar Ram berhati-hati untuk membebaskan para sandera. Kemudian dengan bergerak cepat bagaikan assassin, Mayor Ram berhasil membantai seluruh pasukan Ragavan. Dan kemudian dia berhasil membebaskan para sandera. Namun di lain sisi, kini tampaklah Ragavan yang merasa jika ada sebuah keganjilan. Dan untuk itu Ragavan memanggil anak buahnya yang sedang berjaga. Namun siapa sangka jika anak buahnya telah dibabat habis oleh Mayor Ram. Dan Ragavan mulai menaruh curiga kepada Khan, dan untuk itu Ragavan lantas membunuhnya karena rupanya Khan telah mengkhianatinya. It's not a personal war, damn it. Yes. Dan setelah itu Ragavan mencari Mayor Ram, dan kemudian terjadilah duel maut antara Ragavan melawan Mayor Ram. Dan setelah pertempuran yang cukup sengit, akhirnya Mayor Ram berhasil menghabisi Ragavan.
Dan di akhir cerita, akhirnya Project Mila pun berhasil dan hal ini menjadi awal perdamaian India dengan Pakistan. Dan di lain sisi, hubungan Ram, Laksman dan Ibu Tiri sudah membaik. Dan akhirnya Ram berhasil mewujudkan mimpi ayahnya agar Ram mengajak Lucky untuk menaruh abunya, dan setelah itu film tamat. Sungguh ending yang sangat membahagiakan. Dan satu pesan dari Mayoram adalah hidup ini terlalu singkat untuk membenci. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.